tapi di satu sisi saya sudah ada janin di perut saya. Secara agama saya bahwa membunuh itu kan kalau menggugurkan otomatis kan membunuh ya. Itu dosa. Pikiran seperti itu Mbak pada saat itu. Iya, ada pemikiran seperti itu. Akhirnya saya tanya orang tua saya, tanya Mas Alan gimana baiknya, semua menyerahkan ke saya. Terserah semua. Dengan karirnya Mbak Susi dan Mas Alan yang sedang berjalan ya gitu, juga masih aktif, terus tiba-tiba memutuskan untuk pensiun atau gantung raket itu gimana tuh Mbak? Waktu itu momen apa yang membuat Mbak Susi dan Mas Alan mengambil keputusan itu? Ya, untuk Mas Alan mungkin waktu itu kan memang persaingan sangat ketat ya di Putra, di mana memang waktu itu ada Herianto, lalu ada Hermawan, Joko, Fung, lalu ada beberapa atlet lain ya, yang maksudnya yang cukup bersaing. Jadi waktu itu mungkin karena persaingan, akhirnya Mas Alan udah deh waktunya untuk mundur. Jadi waktu itu Mas Alan pernah sampai coba jadi asisten pelatih. Nah untuk saya sendiri sebetulnya setelah saya married tuh saya masih punya tekad ya, punya rencana tuh sampai Asian Games. Karena satu-satunya pertandingan yang nggak saya dapat itu adalah Asian Games, gelar Asian Games yang belum pernah saya dapat. Tapi ya kita Asian Games tahun 98 ya kalau nggak salah ya? 98, betul, 98 Asian Games. Ya, saya berencana, jadi 97 saya pikir kan 1 tahun setengah setelah saya menikah, saya ingin main dulu deh, gitu. Setelah Asian Games saya baru gantung raket, rencananya seperti itu. Tapi saya punya rencana, Tuhan yang menentukan ya. Jadi 3 bulan sebelum Asian Games, saya dinyatakan positif hamil. Nah, disitulah cukup dilema juga karena waktu itu betul-betul ranking saya ranking 1. Lalu posisi saya juga sangat bagus sekali ya. Istilahnya punya potensi untuk bisa merebut gelar deh. Posisinya lagi di atas sekali. Tapi saya dinyatakan hamil, waktu itu saya sempat ditanya sih. Waktu itu sempat disembunyikan juga kehamilan saya karena kan takutnya masyarakat geger karena waktu itu tidak berharap juga kan. 3 bulan. Iya. Jadi 3 bulan sebelum Asian Games. Lalu ya setelah dipertimbangkan PBSI menanyakan saya mau terus main atau mungkin saya berhenti kan waktu itu. Di satu sisi secara ambisi saya juga sebetulnya satu lagi ya, kayaknya kalau satu lagi saya dapat itu kayaknya saya sempurna sekali menutup perjalanan karir saya tuh. Tapi di satu sisi saya sudah ada janin di perut saya. Secara agama saya bahwa membunuh itu kan kalau menggugurkan otomatis kan membunuh ya. Itu dosa. Pikiran seperti itu Mbak pada saat itu. Iya, ada pemikiran seperti itu. Akhirnya saya tanya orang tua saya, tanya Mas Alan gimana baiknya, semua menyerahkan ke saya. Terserah semua. Termasuk Mas Alan. Termasuk Mas Alan, terserah kamu aja. Kamu yang iniin, kamu yang ngerasain, kamu maunya seperti apa, saya pokoknya dukung. Tapi ya itu hati nurani dan juga takut dosa itu yang membuat saya enggak deh. Tuhan udah kasih saya sesuatu pengganti dari Asian Games itu, yaitu bayi ya. Dan itu kan saya takut gitu loh. Tuhan udah kasih, nanti kalau saya istilahnya karena ambisi lalu saya buang janin itu, nanti saya kalau nggak dikasih lagi bayi gimana? Saya ada perasaan itu. Akhirnya saya memutusin enggak, saya takut dosa dan saya ikut hati nurani saya dan ya ajaran agama saya bahwa Tuhan udah kasih itu jalan yang terbaik buat saya. Jadi pensiunnya tuh di situ. Karena saya dapat sesuatu dapat bayi yang kalau dibilang sebagai hadiah Tuhan kepada saya untuk menggantikan juara Asian Games itu sendiri. Berarti saat itu sudah masuk pelatnas ya, karena kan 3 bulan lagi sudah event gitu kan? Ada di pelatnas Mbak. Jadi waktu saya hamil 5 minggu itu saya sebetulnya nggak tahu kalau itu saya hamil ya. Masih pertandingan di Singapura itu saya final, saya masih split. Wow. Pada saat saya tahu hamil, dilihat poin ya, nilai kehamilannya itu 98%. Langsung abis itu saya berhenti total, duduk manis. Takut juga saya. Tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah ya bahwa kehamilan saya berjalan lancar dan semuanya aman lah. Termasuk janin yang saya kandung, anak sekarang udah gede juga. Tapi ya jadinya ya anaknya juga
lincah banget jadinya gitu. Ini yang anaknya yang laki-laki atau yang perempuan? Yang perempuan. Yang perempuan. Ya, yang perempuan nomor 1. Ada nggak sih, Mbak Susi, kan kadang ada yang mengalami ya gejala atau tanda-tanda hamil gitu. Nah ini Mbak Susi pada saat itu ada sempat merasa sih ada tanda-tanda hamil atau enggak gitu sama sekali, dan pada saat akhirnya tahu hamil itu gimana itu pertama kali? Kaget kah atau ya atau gimana gitu pada saat itu? Mungkin waktu itu saya orangnya nggak terlalu dirasakan sih ya, karena biasa atlet itu tahan banting, jadi kayaknya biasa aja sih. Yang saya rasain waktu itu sering ngantuk, males. Nah itu aja yang saya rasain. Jadi dari 3 anak itu yang dua pertama tuh cuman kayaknya bawaannya ngantuk, males. Tapi yang ketiga memang ada sedikit ngidem ya. Jadi waktu itu yang ketiga itu kalau cium bau kayak ayam goreng tuh aduh kayaknya agak mual. Lalu maunya makannya sayur aja. Nah itu yang ketiga. Kalau yang anak pertama dan anak kedua sih nggak ada rasa apa-apa ya. Jalan seperti biasa aja, kayaknya dablek aja gitu loh. Jadi yang pertama juga nggak ada curiga gitu ya, atau tanda-tanda hamil masih split gitu ya di pertandingan? Nggak ada rasa apa-apa, dan saya juga nggak tahu kalau saya hamil. Pada saat itu kan masih ikut pertandingan, jadi ya saya enjoy aja gitu Mbak. Jadi nggak ngerti kalau saya hamil, melakukan aktivitas seperti biasa. Akhirnya tahu hamil itu apakah tes atau gimana? Iya, jadi setelah pertandingan itu saya ini kan biasa kan tiap bulan kan saya rutin ya Mbak ya. Jadi saya catat kenapa saya kok telat ya. Ini udah telat seminggu kok nggak ada, telat 10, lalu 10 hari. Loh, waduh jangan-jangan nih, saya langsung saya minta ke dokter, udah tes pack aja Susi katanya. Udah saya tes pack, loh garisnya 2. Wow, saya langsung kaget saya. Lalu masih belum yakin, dokter bilang udah kita ke lab aja. Di lab dibawa juga itu urinnya ya Mbak ya, tapi nggak pakai nama saya, takutnya kan takut media atau masyarakat tahu, atau mungkin di rumah sakit tahu, takutnya heboh. Jadi pakai nama atas nama pelatih saya waktu itu pas masukin namanya. Sempat disembunyikan ya ternyata ya. Sempat disembunyikan karena waktu itu kan kita sudah persiapan ke Asian Games, takutnya nanti heboh gitu, karena salah satu target emas itu ada di saya. Jadi waktu itu masyarakat ya. Iya, jadi takut nanti heboh, takut wartawan juga tahu. Akhirnya pada saat masukin ke lab itu atas namanya bukan saya, atas nama pelatih saya jadinya. Lucu juga sih. Nah, pertama kali lihat tes pack 2 garis itu apa langsung kasih tahu Mas Alan atau gimana? Responnya Mas Alan gimana? Mas Alan juga kaget. Wah, ya dia sih seneng-seneng aja gitu. Saya yang bingung. Terus gimana? Saya tanya Mama, oh ya udah katanya cuman gitu aja. Nah yang bingung malah saya. Lah terus saya jadi gimana nih? Jadi mesti gimana saya? Saya kan masih latihan, saya bilang gitu. Lalu pelatih maupun dokter, udah kamu istirahat dulu, istirahat. Dia bilang gitu. Pada akhirnya bagaimana Mbak Susi untuk mempertimbangkan, memikirkan, dan akhirnya memutuskan untuk gantung raket karena ada janin dalam kandungan ini ya, dan akhirnya memberitahu publik tentang kehamilan ini, bagaimana akhirnya? Iya, setelah saya memutuskan, lalu juga persetujuan dari orang tua dan juga Mas Alan, akhirnya saya bilang ke PBSI, ya saya hamil, jadi saat ini juga saya mutusin untuk mundur. Jadi waktu itu sih PBSI sampai terakhir ya kalau tidak salah, pemberitahuan terakhir pas Asian Games itu, karena kan kita kalau masukin Asian Games itu kan pasti ke BWF. Mereka masih menutup. Nah pas jadwal terakhir itu baru dibuka bahwa saya tidak ikut karena saya mundur karena saya hamil. Udah akhirnya itu aja. Dan saya mundur dari PBSI karena buat saya sendiri, kalau saya udah istilahnya udah tidak bisa bermain ya, lebih baik saya mundur gitu. Sempet sih setelah saya melahirkan tuh tahun berapa ya, Pak Sutioso waktu sebagai ketua umum tuh masih menawarkan saya untuk main lagi. Karena pada saat itu saya pas main-main tuh masih menangin ranking 1-nya Indonesia waktu itu. Tapi karena saya udah memutuskan mundur, buat saya udah pada saat saya mundur ya sudah saya mundur, dan saya ya istilah saya tetap membantu tapi di balik layar aja sih.
Bye.